Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang pemuaian. Nah, jadi apa itu pemuaian? Jadi setiap benda mau padat, cair atau gas itu tersusun oleh partikel-partikel kecil yang bergetar. Nah, jika benda ini dipanasi, maka partikel di dalamnya itu akan bergetar lebih kuat sehingga saling menjauh, sehingga benda menjadi memuai. Jadi pemuaian ini ada hubungannya dengan proses pemanasan. Jadi benda yang dipanasi itu akan memuai. Atau bisa juga dikatakan seperti ini, pemuaian adalah proses bertambahnya ukuran suatu benda karena benda tersebut menerima panas atau dipanasi. Nah, yang pertama kita bahas pemuaian zat padat. Nah, zat padat akan memuai atau ukurannya akan bertambah atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Jadi ini kuncinya, mengembang jika dipanaskan tapi menyusut jika didinginkan. Dan setiap benda padat memiliki titik pemuaian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap aplikasi atau setiap pemanfaatan benda padat dalam kehidupan itu kita harus memperhatikan hubungan suhu dan pemuaian. Contohnya, nah, pemasangan sambungan rel kereta api. Nah, di sini kalau kita lihat di sini sambungannya diberi jarak. Kenapa? Karena ini untuk mengantisipasi saat besi pada rel ini memuai atau mengembang atau ukurannya bertambah. Karena kalau tidak diberi jarak, maka nanti saat memuai atau ukurannya bertambah nanti akan menyebabkan relnya bengkok. Nah, maka itu pemasangan pada rel kereta api itu diberi jarak, pada sambungannya diberi jarak untuk mengantisipasi fenomena pemuaian. Nah, yang kedua contohnya adalah pemasangan kabel tiang listrik. Nah, kalau kalian lihat di jalan-jalan, pemasangan kabel tiang listrik itu dibuat agak kendor. Jadi kabelnya itu tidak lurus tapi agak kendor ke bawah, melengkung ke bawah. Agak melengkung ke bawah. Kenapa? Ini juga mengantisipasi ketika kabelnya nanti memuai pada siang hari. Karena takutnya jika tidak dipasang kendor, maka pada saat siang hari saat kabelnya memuai, nah ini nanti kabelnya akan tegang kemudian putus. Nah, jadi untuk mengantisipasi putusnya kabel ini, maka pada saat pemasangan kabelnya ini dibuat kendur atau melengkung ke bawah seperti itu. Nah, yang kedua zat cair. Nah, zat cair ini juga memuai saat dipanaskan, dan saat dipanaskan volumenya bertambah besar. Dan pemuaian pada zat cair ini lebih cepat daripada benda padat. Nah, jadi pemuaian zat cair ini lebih besar daripada pemuaian pada zat padat, jadi lebih cepat. Nah, contohnya apa? Contohnya termometer zat cair, terutama yang air raksa dan alkohol. Nah, meskipun sekarang sudah ada termometer digital, tapi dulu termometer raksa ini berjasa besar dalam bidang kesehatan. Nah, ini contohnya. Nah, ketika termometer ini menyentuh benda yang lebih panas atau
untuk mengukur sesuatu yang lebih panas, maka nanti air raksanya ini akan naik. Nah, proses naiknya air raksa ini akan naik untuk menunjukkan ke suhu tertentu. Nah, proses naiknya ini disebabkan oleh pemuaian pada zat cair seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan termometernya ini tidak digunakan, maka biasanya air raksanya ini akan turun ke titik nolnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya pemuaian zat gas atau gas. Gas juga mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah atau ketika ada panas, dan juga mengalami penyusutan jika suhunya turun. Nah, ini dari penelitian menunjukkan bahwa koefisien muainya itu yaitu sebesar 0,00367 per K besar atau Kelvin. Jadi setiap naik 1 Kelvin, maka volume gas itu akan bertambah sebesar 0,00367 seperti itu. Nah, contohnya adalah, nah ini saat kita mengisi angin pada ban mobil, motor atau sepeda, nah ini tidak boleh sampai sangat-sangat penuh atau terlalu kencang. Karena apa? Karena takutnya kalau kita isi terlalu penuh atau rodanya nanti terlalu keras, maka saat siang hari, saat panas-panasnya, itu nanti udaranya akan mengembang, sehingga bisa menyebabkan si ban ini meletus. Karena ukuran udaranya bertambah dan bannya ini tidak kuat sehingga dapat meletus. Makanya ketika mengisi harus diperhatikan, jadi tidak terlalu keras tapi juga bannya tidak terlalu kempes. Nah, yang selanjutnya adalah pemuaian gas. Ini bisa dimanfaatkan untuk menerbangkan balon udara. Nah, kalau kalian pernah melihat di film-film atau video-video, maka sebelum balon udara terbang ini, maka di sini akan ada proses pemanasan. Jadi ada mesin kecil yang mengeluarkan api. Kenapa? Karena saat udara di dalam ini dipanasi, maka udaranya akan menjadi lebih ringan daripada massa jenisnya itu akan lebih ringan daripada massa jenis udara yang ada di luar. Jadi intinya udara yang ada di dalam akan lebih ringan daripada yang ada di luar, sehingga balon ini bisa terbang. Nah, ini jika suatu benda dipanaskan, benda tersebut akan memuai ke segala arah. Nah, untuk benda padat, pemuaian bisa menyebabkan pertambahan panjang, luas, dan volume. Nah, yang ini pertambahan panjang. Jadi, misalkan awalnya adalah L itu panjang ya, bahasa Inggrisnya length atau panjang. Nah, panjang ini, ketika dipanasi maka akan ada pertambahan, dilambangkan dengan segitiga L atau dibaca delta L, perubahan panjang. Nah, kalau luas, yang ini contohnya, misalkan ada plat aluminium misalkan berbentuk persegi, kemudian dipanaskan, maka luasnya akan bertambah. Kalau pertambahan volume, berarti dia dari yang volume kecil akan bertambah menjadi sedikit lebih besar. Nah, untuk benda padat dia bisa mengalami pertambahan panjang, pertambahan luas maupun pertambahan volume. Tapi untuk benda cair dan gas, pemuaian hanya mengakibatkan pertambahan volume. Jadi itu bedanya pemuaian pada benda padat, pada benda cair dan gas. Nah, tadi ingat apa? Pemuaian itu jika suatu benda menerima panas, maka ukurannya akan berubah. Jika dipanasi akan mengembang,
jika didinginkan akan menyusut atau mengecil. Tapi di sini ada yang namanya anomali air. Nah, anomali ini artinya adalah kelainan atau sesuatu yang tidak normal. Nah, kenapa? Jadi kebanyakan zat itu akan memuai atau mengembang jika dipanaskan. Tapi itu tidak berlaku untuk air pada suhu 0 derajat hingga 4 derajat. Justru, nah ini bagian tidak normalnya atau bagian kelainannya. Justru dari 0, kalau kita beri panas saat suhunya dari 0 sampai 4 derajat, itu kan suhunya naik ya, dari 0 sampai 4. Nah, itu kan harusnya mengembang. Tapi kalau air ini enggak. Kalau dari suhu 0 sampai 4, justru dia itu akan menyusut. Ini khusus ya, khusus dari suhu 0 sampai 4 itu kalau kita panaskan dari 0 sampai 4 justru dia menyusut. Nah, baru di atas 4 derajat, misalkan 5, 6, 10, 50 dan seterusnya, itu baru sifatnya kembali normal atau sifatnya akan kembali mengembang atau memuai jika dipanaskan. Jadi ini khusus untuk 0 derajat sampai 4 derajat. Nah, kelainan inilah yang disebut sebagai sifat anomali air atau sifat tidak normal pada air atau kelainan pada air. Nah, tapi justru sifat anomali air ini atau kelainan air ini atau ketidaknormalan air ini memberikan manfaat yang sangat besar untuk kehidupan dan untuk ekosistem yang ada di bumi. Nah, kita lihat manfaatnya. Yang pertama, air yang bersifat cair mampu masuk ke dalam rongga batuan. Pada saat dia membeku menjadi es, volumenya justru membesar. Jadi kalau kita lihat yang tadi bahwa zat didinginkan, dia akan menciut. Tapi kalau air beda. Kalau air dari 0 sampai 4 derajat, justru kalau ketika dia diturunkan suhunya dari 4 sampai 0, justru dia akan membesar, sedangkan dari 0 sampai 4 dia malah menciut. Nah, ketika volumenya membesar, dia bisa memecah batuan. Apa fungsi dari pecahnya batuan ini? Mineral atau kandungan mineral dalam batuan bisa keluar dan memberikan manfaat bagi kehidupan, tumbuhan dan lain-lain. Nah, dan kemampuan air untuk dapat menghancurkan batuan ini sehingga dapat terbentuklah tanah. Jadi kalau batuan kita hancurkan jadi kecil-kecil, kan itu kan menjadi tanah. Nah, terbentuklah tanah yang bermanfaat untuk kehidupan. Terus manfaatnya apa lagi? Nah, dengan adanya anomali air atau ketidaknormalan air ini, maka air yang bersuhu 4 derajat akan lebih berat dan turun ke bawah permukaan, sehingga air yang bersuhu lebih dingin tetap tertinggal di permukaan sampai membeku. Dengan demikian kehidupan hewan dan tumbuhan di bawah permukaan itu akan tetap terjaga, dan kebekuan air ini justru menjadi penghalang agar air di bawahnya tidak turut membeku. Jadi kalau kalian tahu di luar negeri yang punya musim dingin, danaunya kalau kalian melihat bahwa danau itu saat musim dingin yang membeku hanya bagian atasnya, tapi bagian bawahnya itu tidak. Akan sangat bahaya jika semuanya membeku, maka ikan-ikan atau hewan-hewan atau tumbuhan yang ada di bawahnya itu bisa mati semua. Nah, kenapa yang membeku cuman permukaannya? Bapak jelaskan sedikit. Nah, ini ada hubungannya dengan massa jenis. Jadi, massa jenis itu
dirumuskan dengan M atau massa dibagi dengan volume. Nah, setiap benda itu memiliki nilai massa jenis masing-masing. Ya, setiap benda itu memiliki massa jenis masing-masing. Nah, ini contohnya. Bapak berikan tabel massa jenis. Tabel massa jenis. Nah, kalian lihat air di sini. Kalau kita lihat massa jenisnya 1000. Nah, sedangkan S itu adalah 920. Sehingga ketika S dan air itu bertemu dalam satu tempat, maka air akan berada di bawah karena massa jenisnya lebih besar. Jadi dia lebih berat, maka air akan ada di bawah dan es itu akan ada di atas. Nah, kenapa es ini massa jenisnya bisa lebih kecil sehingga dia bisa berada di atas? Kalian lihat, anomali air membuat ketika air itu membeku, maka volumenya justru membesar. Kebalikan dari yang biasanya kan. Biasanya kalau dipanasi, benda itu akan memuai, mengembang atau membesar. Tapi kalau air, justru saat dia membeku menuju suhu 0, dia akan mengembang. Jadi volumenya membesar. Nah, kalian lihat di sini persamaannya. Ketika pembaginya besar, ya, maka nilai massa jenisnya akan kecil. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa massa jenis es akan lebih kecil, sedangkan air itu akan sedangkan air di sini lebih besar daripada es. Sehingga ketika es bertemu dengan air, maka es akan ada di atas dan air akan ada di bawah. Sehingga kalau danau itu misalkan terkena, misalkan danau itu ada di musim dingin, maka bagian yang membeku itu akan berada di atas, sedangkan air itu akan menuju ke bawah karena massa jenisnya lebih berat. Contoh paling sederhana adalah saat kalian membeli es teh. Nah, kalau kalian membeli es teh, maka kalian perhatikan es batunya itu akan berada di atas, sedangkan airnya biasanya akan ada di bawah. Nah, ini pengaruh dari massa jenis. Di sini kita lihat gula 1600. Bagi yang sering minum es teh, itu biasanya di bagian dasarnya, dasar gelasnya ini, itu akan masih ada sisa-sisa gula. Kenapa gulanya tenggelam di bawah? Karena massa jenis gula itu lebih besar daripada massa jenis air dan massa jenis es. Gula 1600, air 1000, es 920. Jadi kalau kamu taruh es batu, air sama gula, maka gulanya akan berada di bawah karena massa jenisnya lebih besar. Nah, sifat anomali air ini juga berguna membuat molekul air membentuk heksagonal atau sisi 6 dan dapat menangkap molekul udara lebih banyak. Karena itu membuat air ini menjadi lebih nikmat karena kandungan oksigennya lebih banyak, jadi lebih seger karena mengandung banyak oksigen. Nah, sifat anomali ini juga mempengaruhi cuaca dan iklim. Nah, ini ada surat Al-Mu'minun yang artinya kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Jadi adanya air ini kayak sangat berkah bagi manusia, terutama sifat anomali air. Jadi ternyata walaupun benda itu
pada dasarnya akan mengembang atau bertambah ukurannya saat dipanaskan dan akan menyusut atau mengecil saat didinginkan, tapi ini tidak terjadi pada air khusus dari 0 derajat sampai 4 derajat. Inilah yang disebut dengan anomali air. Dan ternyata anomali air atau kelainan air ini ternyata memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.